Halo, selamat datang di kelas menulis novel. Kali ini kita akan bahas tentang teknik menulis pakai snowflake. Jadi, teknik menulis pakai snowflake berasal dari premis satu kalimat. Jadi, premis satu kalimat itu artinya cerita itu kita rangkum dalam satu kalimat. Kemudian, dari premis satu kalimat, kita bikin premis satu paragraf. Terdiri dari satu kalimat latar belakang atau fondasi cerita, kemudian 3 kalimat masalah, dan 1 kalimat penutup. Selanjutnya kita bikin karakternya. Nama tokoh, deskripsi tokoh sepanjang 1 kalimat, motivasi tokoh, landasan dia melakukan sesuatu, tujuan tokoh, konfliknya, apa aja yang membuat dia terhilang dari tujuannya, kemudian 1 paragraf untuk masing-masing tokoh. Misalnya ada tokoh utama, tokoh pendamping, dan tokoh-tokoh lainnya termasuk villain, musuh ya, itu kita bikin 1 paragraf untuk karakterisasi tokohnya. Kemudian gambarkan siapa mereka. Dari situ kita membuat sinopsis terdiri 5 paragraf. Nah, masalah pertama berhubungan dengan akhir dari tindakan pertama. Tindakan pertamanya itu kan trigger ya. Jadi awal masuk ke cerita itu kita ada triggernya. Kemudian dari trigger tindakan pertama itu terjadi masalah pertama. Nah, kemudian masalah kedua, ketiga. Nah, terus masalah ketiga terletak di akhir masalah kedua. Usahakan tindakan ketiga adalah akhir dari semua masalah. Ya, masalah terjadi, kemudian masalah itu naik, konfliknya tambah naik sehingga terjadi klimaks. Nah, tidak masalah jika masalah pertama disebabkan oleh faktor luar, tapi masalah kedua dan ketiga biasanya disebabkan oleh tindakan penyelesaian oleh tokoh protagonis itu sendiri. Sehingga tindakannya justru membuat masalah menjadi buruk dan lebih buruk. Gitu ya. Jadi masalah pertama itu bisa dari luar, tapi masalah kedua dan berikutnya itu dari tokohnya sendiri. Nah, kemudian kita bikin sinopsis jalan cerita menurut masing-masing karakter. Jadi misalnya yang pertama ini tadi kita bikin untuk tokoh utamanya, terus kita bikin untuk tokoh pendampingnya, tokoh villainnya, dan lain-lain. Itu semua punya sinopsis 5 paragraf ya. Kemudian setelah itu kita bikin 4 halaman sinopsis. Tadi kan 5 paragraf dikembangkan. Jadi masing-masing poin ini kita kembangkan menjadi 4 halaman sinopsis. Dari 4 halaman sinopsis kita buat daftar adegan atau spreadsheet-nya. Semakin detail. Kemudian dari list adegan kita deskripsikan, kembangkan masing-masing list itu menjadi tulisan yang panjang. Nah, dia menjadi first draft. Itu teknik snowflake ya. Teman-teman harus coba. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan teknik 10 key scenes. Jadi, dalam sebuah cerita, teman-teman cari 10 adegan kunci ya. 10 adegan kunci ini nanti berguna untuk menjadi framework dari novel kita, kerangka novel kita. Jadi misalnya ada adegan-adegan penting dari cerita awal sampai akhir itu, ambil 10 adegan paling penting ya. Dibuat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 ini 10 adegan kunci, ada opening, ada closing. Jadi opening, terus adegan kunci 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus closingnya gitu. Terus dari 10 adegan kunci itu nanti kita kembangkan ya.
Nah, sekarang tugas teman-teman adalah mempraktekkan yang pertama. Tadi ini kita berarti butuh praktek teman-teman bikin snowflake. Ya. Ini praktek 10 kisin. Jadi, kalau teman-teman cari 10 adegan, utama kan lebih gampang tuh, ya kan? Dibandingkan kalau teman-teman misalnya mau praktek snowflake. However, semuanya harus dicoba. Nah, kita mulai dari yang lebih gampang, teman-teman praktek 10 kisin dulu ya, cari 10 adegan utama. Kemudian habis itu baru praktek snowflake. Nah, teman-teman bisa putar videonya ini berulang kali untuk bisa mendapatkan pemahaman.